Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Vivitan. Di video kali ini tema gambarnya simple aja, anak perempuan duduk di samping sungai. Saya gambar orangnya dulu menggunakan spidol hitam ya. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau saya gambar orang selalu mulai dari garis wajah baru mata. Nah, bagi yang pemula kalian bisa buat garis bantu dulu, seperti garis sketsa untuk mata supaya mata kiri dan kanannya seimbang gitu ya. Oke nih, kepalanya udah. Sekarang kita lanjut ke baju. Untuk bajunya, stylenya tergantung masing-masing ya. Karena kan kadang ada yang suka yang feminim, ada yang suka baju vintage, ada yang suka casual. Ya, yang disesuaikan saja. Ini saya gambarnya yang model vintage ya. Jadi bajunya itu dia tuh seperti dress, agak seperti model lama gitu. Terus ini saya gambar tangannya. Untuk tangannya kalau susah pakai pensil aja ya. Apalagi pas jari-jarinya ini kan kecil-kecil gitu. Jadi harus ekstra hati-hati, banyakin latihan sketsa ya kalau untuk orang begini. Terutama di bagian-bagian seperti mata, tangan itu butuh ekstra latihan supaya terbiasa. Nah, biasanya untuk gambar contoh kalian bisa cari, bisa di Google, bisa di Pinterest, bisa di Instagram. Banyak sekali yang membuat contoh-contoh untuk gambar orang ya. Nah, kalau kata kuncinya kalian bisa cari postur tubuh atau pose atau gestur. Nah, nanti akan keluar gambar itu cara membuat postur tubuhnya. Biasanya basicnya sih mulai dari bentuk-bentuk bangun datar yang sederhana. Misalnya kepalanya dia sketsanya menggunakan lingkaran, terus ada garis bantunya seperti itu. Nah, kalau sudah terbiasa buat postur, nah kalau kalian langsung gambar biasanya itu bisa. Jadi karena sudah terbiasa ya, alias udah kerekam cara gambarnya itu di otak kita gitu. Setelah orangnya jadi, tahap selanjutnya adalah menambahkan objek-objek backgroundnya. Nah, backgroundnya ini juga harus ditentukan ya. Misalnya, di manakah karakter ini berada? Posisinya kan dia sedang duduk. Dia duduk di mana gitu. Kalau duduk di tepi sungai berarti harus ada tepiannya, harus ada airnya juga. Seperti itu ya. Nah, saya juga menambahkan tanaman. Tanaman ini berfungsi sebagai penghias ya. Dan juga kita bisa tambahkan bunga-bunga. Ini juga mempercantik gambar. Dari segi warna saja bunga itu lebih colorful. Belum lagi bentuknya yang menarik. Jadi ini memperindah gambar. Terus untuk gambar itu ada yang bisa kita gambar di dalam ruangan. Kita sebutnya indoor, ada yang outdoor. Umumnya saya lebih suka menggambar tema outdoor karena lebih bervariasi dan juga banyak sekali objek-objek yang menarik yang bisa ditambahkan. Kalau indoor itu dia lebih monoton. Paling untuk menghiasnya, tanamannya bisa kita letakkan pada pot yang beragam bentuk gitu. Atau kita juga harus mengenal tanaman-tanaman hias. Nah, jadi kalau untuk latihannya harus dicari dulu sih referensi contoh-contoh tanaman hias. Coba kita gambar dan lama-lama nanti kita seperti menghafal ya bentuknya gitu. Dan kita bisa terbiasa saat menggambarnya. Di sini selain bunga, saya juga menambahkan buses atau semak-semak. Terus ada pagar dan juga pohon. Ini simple, ini template banget ya. Kita bisa ganti posisi. Posisinya misalnya pagarnya bisa setengah atau pohonnya bisa di kanan atau di kiri. Nah, itu nanti jadi pemandangan yang berbeda lagi.
Oke guys, ini saya sudah gambar pohonnya. Dan setelah pohon, saya akan buat satu lagi sih pohon di sebelah kiri dan selesai untuk gambarnya. Persiapkan peralatan untuk mewarnai. Saya sendiri menggunakan oil pastel, yaitu oil pastel Joico yang 72 warna. Oke, sekarang kita akan mulai mewarnai. Saya mulai dari warna kulit, yaitu raw sienna. Raw sienna ini dia warnanya coklat, agak lebih kemerah-merahan. Saya suka paduan warna untuk kulit yaitu raw sienna, pale brown, dan pale orange. Bisa juga sih kalian menggunakan yellow ochre and naples yellow. Kalau saya kurang suka karena dia terlalu kuning ya. Saya lebih suka warnanya lebih ke warna coklat dan peach gitu. Untuk peach itu namanya nggak ada di sini, jadi tulisan nama gantinya adalah pale orange. Nah, selain itu saya juga akan menambahkan highlight atau bagian yang terkena cahaya sehingga dia tampak lebih terang menggunakan pensil kaca putih. Selain pensil kaca putih, kalian juga bisa menggantinya dengan menggunakan salah satunya adalah oil pastel putih atau juga pensil warna yang creamy seperti Prismacolor putih. Lanjut, untuk bagian rambut saya menggunakan warna yang tidak biasanya. Ini saya gradasi dulu di ujung pangkal. Jadi atas dan bawah ya, gampangnya begitu. Nah, nanti bagian tengahnya atau area paling tengahnya itulah letak highlight di mana saya akan blend dengan putih. Nah, di sini putihnya saya menggunakan pensil kaca putih. Lalu untuk dressnya sebenarnya kalian juga bisa menambahkan motif, bisa menggunakan teknik kerik, bisa juga polos, bisa juga gradasi seperti biasa. Untuk pemilihan warna disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Dan selanjutnya saya akan mewarnai pohon. Pohon ini saya menggradasikannya mulai dari warna gelap. Warna gelap itu kita letakkan di sisi sebelah kiri. Baru kita lanjutkan warna terangnya di sisi sebelah kanan. Untuk pohon yang sebelah kanan itu akan sebaliknya. Gelapnya di kanan, makin ke kiri makin terang gitu ya. Saya menggunakan pensil putih untuk menambahkan pattern atau pola pada batang. Selanjutnya saya akan menggradasikan warna hijau mulai dari dark green atau hijau tua. Saya gradasikan makin terang ya, makin ke ujung makin terang. Dan selanjutnya juga warnanya sama digradasikan. Untuk pagar, usahakan warnanya berbeda dengan warna batang pohon ya, supaya dapat membedakan objek. Lalu kalian bisa mewarnai buses, bunga, sesuai selera masing-masing. Untuk batu juga kalian bisa menggunakan grey atau brown. Terus untuk rumput kalian bisa menggunakan hijau yang berbeda. Untuk air biasa kita akan menggunakan warna biru. Birunya juga akan digradasikan. Oke, teman-teman, di sini untuk setiap nama warna yang saya gunakan saya sudah cantumkan captionnya. Jadi bagi yang mau mengikuti silahkan ya.
Selanjutnya saya menambahkan tip ek cair. Selain itu juga nanti saya akan menghias bagian buset. Saya tambahkan warna scarlet dari oil pastel Riba Galeri Artis. Saya buat lingkaran-lingkaran kecil. Kemudian sediakan tip ek, atau kalian juga bisa menggunakan spidol yang berwarna putih, yang pokoknya yang gampang digunakan. Lalu kita buat kelopak bunganya, bisa 5 titik atau 6 titik. Selanjutnya, jangan lupa kalian juga bisa tambahkan kerik-kerik pada daun, dan juga kalian juga bisa menambahkan outliner atau garis tepi atau dihitamkan kembali tepi garisnya. Dan setelah itu gambarnya selesai. Gimana menurut kalian gambar kali ini? Sederhana kan? Silahkan dicoba di rumah ya. Makasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis, dan sampai berjumpa lagi di video tutorial berikutnya. Bye-bye semuanya.